Tentunya berharap kita semua selalu dalam pemeliharaan Tuhan, dalam keadaan baik, sejahtera, dan selalu sukacita. Bahwa Tuhan tidak pernah menjanjikan langit yang selalu cerah, artinya kadang-kadang ada petir, ada badai. Namun Tuhan berjanji Dia tidak akan meninggalkan engkau dan aku. Dia tidak akan meninggalkan kita dalam keadaan apapun kita. Dan bukti adalah kalau hari ini kita masih ada, itu semua adalah karena anugerah Tuhan semata-mata. Dan hari ini kita mau berbicara banyak hal yang sebenarnya Tuhan ingin kita bersukacita. Tuhan ingin kita sehat, Tuhan ingin kita sukses, Tuhan ingin kita berhasil. Namun banyak kali diantara kita selalu berkata, tapi kok aku tidak mengalami itu, tapi aku merasa bahwa Tuhan seperti tinggalkan aku, tapi aku merasa kenapa kok Tuhan kayaknya jauh. Nah, hari ini melalui firman Tuhan kita akan bersama-sama belajar tentang hatinya Tuhan. Oke, ayo sekarang kita akan baca di dalam Yohanes pasal 15. Yohanes pasal 15 ayat yang pertama dan kedua, demikian firman Tuhan. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, ini adalah Bapak kita. Bapak kita ini bukan sembarangan Bapak. Ini Bapak yang sukses loh. Ini Bapak yang berhasil. Ini Bapak yang kreatif dan Bapak yang powerful. Dia bisa bikin apa saja, dan itu adalah Bapak kita. Dan Bapak kita bilang, aku adalah pokok anggur. Dan Dia itu kadang-kadang membuat ranting yang berbuah itu menjadi lebih banyak berbuah. Artinya sebenarnya kita ini sudah sukses, sudah berbuah, tapi menurut Bapak kita masih kurang, masih belum maksimal. Padahal engkau sendiri sering berkata, kenapa aku kurang berhasil, kenapa aku kurang begitu sukses. Sebetulnya kita di dalam Tuhan sudah berhasil, tapi Tuhan mau supaya kita lebih lagi. Dan melalui firman Tuhan, beberapa contoh itu akan mengajarkan kepada kita mengapa seringkali kita merasa kurang berhasil, mengapa kita menjadi begitu sukar. Apalagi keadaan-keadaan seperti sekarang ini seakan-akan menekan kita. Padahal enggak begitu dengan Tuhan. Terlalu mudah bagi Dia untuk merubah keadaan. Dan melalui firman Tuhan kita akan lihat apa sih penyebab-penyebabnya yang membuat kesuksesan itu menjadi tertunda. Oke, kita akan baca di dalam Keluaran. Ini adalah satu contoh. Di dalam Keluaran kita akan baca demikian firman Tuhan. Keluaran pasal 16 mulai ayat yang kedua. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaat Israel kepada Musa dan Harun, dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali yang berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaat ini dengan kelaparan. Saudara-saudaraku, bersama Magos hari ini kita lihat, kita baca, ini adalah bangsa Israel yang sudah Tuhan bawa keluar. Tapi keadaannya itu berubah dan mereka itu bersungut-sungut. Mereka berkata, hai Musa, Harun, memang benar engkau pemimpin kami, tapi kau ini tega-teganya ya membawa kami ke padang gurun. Kalaupun kami mati, mendingan kami mati di Mesir, enak, sambil makan daging di kuali, makan roti sampai kenyang, habis itu mati sudah. Kenapa kau bawa kami mati di padang gurun? Halo, apakah begitu? Apakah Tuhan itu memang pengen kita mati di padang gurun? Tentu tidak, bukan? Kita baru saja lihat sebelumnya bangsa Israel itu baru saja mengalami mujizat. Ketika menghadapi air yang pahit di Mara, lalu air yang pahit itu dirubah jadi manis. Bahkan kalau kita mereview ke belakang, bahkan laut pun dibelah
khusus untuk bangsa Israel yang dikasih oleh Tuhan. Tetapi tiba-tiba ketika menghadapi gurun Sin, ya, lalu berkata seakan-akan, Musa, Harun, kenapa kau biarkan kami mau mati kelaparan di sini? Bapak Ibu saudara-saudara, kita tahu waktu di Mesir itu, apakah benar bangsa Israel itu makan daging di kuali sambil duduk-duduk santai? Tentu firman Tuhan berkata mereka itu kerja paksa. Nah, itulah hati kalau sedang tertekan, hati kalau sedang pahit, itu yang lalu-lalu kelihatannya manis semua. Padahal hari ini pun Tuhan sedang bekerja buat kita. Tetapi kenapa bangsa Israel ini bersungut-sungut? Itu mau menandakan bahwa kita manusia memang begitu, mudah lupa, ya, mudah putus asa, mudah kecewa, maaf ya, cengeng kayak anak kecil. Itu sebabnya Tuhan bilang, kuatlah, maju terus, kamu yang letih, yang lesu, aku akan berikan kekuatan. Dan kita lihat bangsa Israel itu udah bersungut-sungut, bilang, kenapa kami jadi susah, kenapa kami tidak ada makanan, padahal baru saja melihat mukjizat. Jadi hal pertama, apa yang membuat keberhasilan itu tertunda? Sudah bisa nangkep? Yes, oke. Bersungut-sungut adalah hal yang paling buruk, hal yang bisa menghambat keberhasilan kita. Jadi ayolah kita bersama-sama, jangan sekali-kali kita bersungut-sungut, karena Bapak kita itu adalah Bapak yang sukses. Yang tadi kita baca, Bapak yang kreatif, Bapak yang bisa buka jalan, Bapak yang penuh dengan kuasa. Jadi belajar dari pengalaman bangsa Israel ini, bersungut-sungut itu hal yang sangat tidak baik, yang membuat keberhasilan itu menjadi tertunda. Oke, jangan bersungut-sungut mulai sekarang. Berikutnya kita akan lihat lagi satu contoh ya, karena semua ini adalah dari firman Tuhan. Kita belajar dari firman Tuhan saja, tidak belajar dari yang lain. Berikutnya kita akan baca di dalam Daniel. Ini ada 3 orang pemuda, ya, Daniel pasal 3. Kita tidak baca seluruhnya, 2 ayat saja, ayat yang ke-16 dan sampai yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Lalu Sadrak, Mesak dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan. Saudara-saudaraku yang kekasih, bersama Magos hari ini kita lihat 3 orang pemuda, masih muda loh, 3 orang pemuda, namun imannya luar biasa. Ya, ketika disuruh menyembah Nebukadnezar, ya, disuruh melakukan apapun dia tidak mau. Ya, ini satu perkataan iman yang sungguh-sungguh. Katanya, supaya Tuanku tahu Raja, bahwa kami tidak akan sedikit pun menyembah. Bantuan Tuhan kami akan melepaskan kami. Kalaupun tidak juga nggak jadi masalah, kami tetap tidak akan menyembah patung yang emas yang Tuanku dirikan itu. Ini adalah taruhannya nyawa, ini adalah taruhannya kedudukan, ini adalah taruhannya harga diri. Bayangkan kalau seandainya terbakar atau terjadi yang tidak diinginkan. Ini sangat memalukan, sangat mengerikan, padahal sudah ditawarkan pertolongan. Halo, bisa nangkep nggak sih? Iya, betul ya, bisa nangkep ya. Jadi hal yang kedua, mengapa pertolongan dan keberhasilan itu terhambat, ya? Jangan mencari pertolongan dari yang lain. Dari contoh ini kita lihat, ya, seakan-akan Raja Nebukadnezar itu menawarkan pertolongan. Kalau kau sembah aku, maka hukuman ini tidak berlaku. Kalau engkau sembah aku, maka jalannya akan lancar. Kalau engkau sembah aku, kalau engkau mengikuti aku, kalau aku menuruti aku, dan seterusnya. Seakan-akan ada pertolongan lain.
yang bisa instan, yang bisa lebih cepat. Apalagi sekarang ini dalam keadaan sekarang, semua orang seakan-akan membutuhkan yang instan. Dia ingin selalu cepat jalannya. Nah, ini juga bisa menghambat kuasa Tuhan bekerja dalam hidupmu. Ini bisa menghambat kuasa Tuhan berlaku dalam bisnismu, dalam rumah tanggamu, karena kita mulai memikirkan yang lain. Kita mulai mengharapkan pertolongan-pertolongan yang lain. Apakah kita masih ingat si Petrus itu, si penjala ikan yang udah ahli itu, yang berkata, aku tahu ini danau, tempat-tempat ikan, aku bukan anak kemarin sore, maaf, aku ini dari kecil sudah berpengalaman. Tetapi malam itu dia tidak dapat apa-apa, nihil. Itu artinya bahwa kita manusia bisa gagal, kita manusia banyak kekurangannya. Itu sebabnya jangan lepaskan Tuhan sumber kekuatan itu. Bahkan dia bilang, ya, aku adalah Bapak yang sukses. Yesus bilang, Bapakku adalah pengusahanya. Kalian, kita semua ini punya Bapak, bukan Bapak sembarang Bapak. Bapak yang mengasihi kita, Bapak yang sukses, Bapak yang punya power, Bapak yang bisa ngapa-ngapain aja. Kalau kita paham itu, kenapa kita harus jauh-jauh dari dia, bukan? Nah, Sadrak Mesak ini paham, dia punya Allah, dia punya Bapa yang Maha Kuasa. Itu sebabnya dalam keadaan dia tertekan, nyawa taruhannya, dia tidak goyah. Ya, dia tetap berkata, hendaklah Tuanku Raja Nebukadnezar tahu bahwa Tuhan kami akan melepaskan dari api yang Tuanku buat nyalanya, bahkan 7 kali dipanasin sekalipun. Tapi harap tahu, kalau Tuhan yang kami sembah itu pun tidak menolong kami, kami tetap tidak akan menyembah patung yang Tuanku Raja dirikan itu. Ini adalah satu contoh yang sangat-sangat membuat kita menjadi kuat. Rasul Paulus bilang, apakah yang bisa memisahkan antara aku dengan Tuhanku? Apakah soal makanan, ketelanjangan, pedang sekalipun? Tidak ada. Artinya mempunyai suatu keyakinan yang teguh, mempunyai kepercayaan yang pasti, dan iman itu menjadi kebenaran oleh Tuhan. Bayangkan Abraham udah umur 100 tahun nungguin tentang janji Bapa. Dia percaya, yakin Tuhan itu Allah yang setia. Tapi ditunggu-tunggu sehari, seminggu, sebulan. Loh, kok enggak juga? Sampai umurnya 100, sampai istrinya itu sudah enggak mungkin lagi melahirkan. Itu seakan-akan harapan itu sudah mulai punah, tapi dia tetap bertahan. Firman Tuhan berkata, iman Abraham itu dijadikan jadi suatu kebenaran. Lalu Allah merealisasikannya. Apakah ada yang sukar bagi Allah? Dia Allah yang Maha Kuasa, Dia Allah yang Maha Besar. Sesungguhnya kita yang seringkali kurang percaya. Jadi hal kedua, kita bisa simpulkan, apa yang menyebabkan keberhasilan itu terhambat adalah ketika kita mencoba-coba untuk cari jalan lain di luar Tuhan. Kita kuatlah seperti si Sadrak, Mesak, dan Abednego ini. Apapun yang terjadi, keadaan apapun, imanku tidak akan goyah. Allah yang aku percayai, Allah yang berkata, Yesus berkata, aku akan menyertai engkau sampai kesudahan alam. Dia adalah Allah yang setia. Oke, tetaplah kuat supaya apa yang menjadi penghambat itu kita singkirkan, sebab Allah udah siap untuk membuat kita jadi berhasil. Yang ketiga, yang terakhir ya, apa yang menyebabkan keberhasilan kita itu tertunda? Ini adalah Rasul Paulus. Kita baca dalam 1 Tesalonika, pasti ini adalah ayat kesukaan kita. Bunyinya begini, 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sudah hafal bukan? Sejak dari sekolah minggu, Sunday School, kita sudah diajarkan menghafal ini. Tetapi sesudah dewasa kita mulai mempraktekkannya. Namun mudah dibaca, mudah dihafal.
ini adalah gampang-gampang susah, susah-susah gampang ya. Kenapa? Mengucap syukur itu mudah kalau segala-galanya lagi berjalan lancar. Mengucap syukur itu mudah kalau keluarga sedang kumpul semua bersukaria, mudah. Tapi mengucap syukur kalau keadaannya lagi tidak baik menurut kita loh, kalau keadaannya lagi tertekan, mengucap syukur kalau pendaringan juga sudah mulai menipis, mengucap syukur kalau di kantor itu mulai ada pengurangan, bahkan fasilitas-fasilitas mulai dikurangi. Masih bisakah kita mengucap syukur? Halo Bapak Ibu, saudara-saudara, teman-teman Magos, hari ini ya cobalah ya dalam keadaan yang sukar ya duduklah dengan tenang, mulailah angkat hatimu, kau mengucap syukur kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, hari ini juga baik, bahkan hari ini lebih baik dari yang kemarin. Kenapa? Karena Engkau masih bersama dengan aku, karena Engkau masih tetap mengasihi aku, masih ada tempat tinggal untuk berteduh, masih ada rezeki yang untuk dimakan, masih ada anak-anak, sanak saudara, keluarga yang mengasihi aku, masih ada teman-teman sepelayanan, masih ada tempat untuk melakukan sesuatu. Itulah sebabnya aku masih bisa mengucap syukur. Apakah kita tidak tahu ketika kita mengucap syukur seolah-olah Allah sedang membuka pintu-pintu surga dalam tanda kutip. Ketika kita mengucap syukur seolah-olah Allah sedang membuka jendela-jendela berkat. Dan ketika kita melakukan sesuatu, kita action, maka Allah juga sedang melakukan sesuatu untuk kebutuhan kita. Jadi Rasul Paulus sangat sederhana, sangat mudah untuk kita pahami. Yang ketiga adalah mengapa keberhasilan itu seringkali terhambat, karena justru kita seringkali lupa untuk mengucap syukur. Kayaknya kurang terus, ini kurang, itu kurang. Dulu rumahnya masih ngontrak, sekarang sudah bisa beli sendiri, masih kurang. Katanya kurang besar, belum punya yang ada halamannya, kurang. Lalu dikasih lagi yang lebih besar, masih kurang juga, pengennya bertingkat. Lalu diberkati lagi, masih kurang juga, halamannya pengen lebih besar, stadion kali yang lebih luas. Nah, itulah sebabnya manusia yang tidak pernah bisa merasa puas hanya bisa dipuaskan melalui Tuhan Yesus. Batin kita dipuaskan. Halo, jadilah sukses, jadilah kuat. Apa yang menjadi penghalang dalam keberhasilan kita, itu harus kita lawan. Bisa kita simpulkan ya. Jadi pertama apa? Yes, jangan bersungut-sungut. Yang kedua, jangan cari pertolongan di luar Tuhan. Yang ketiga adalah berusahalah untuk mengucap syukur setiap hari. Oke? Ya, hari ini renungan cukup sampai di sini. Jadilah kuat. Sampai ketemu di Magos berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.